Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pernahkah kita bertanya, ketika sebuah perusahaan menjual aset bernilai miliaran rupiah, siapa sebenarnya yang berhak menandatangani perjanjian tersebut? Apakah bisa langsung direktur saja yang bertindak atau ada batasan hukum tertentu? Pertanyaan ini tidak sekedar administratif, tetapi menyangkut keabsahan hukum suatu perjanjian. Dalam video ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai komparisi perseroan terbatas atau PT dalam menjual aset perusahaan. Perkenalkan, saya Haikal Fikri dari kelas reguler A semester 6, Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Perancangan Kontrak yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hamler SHMH MKM. Dalam perancangan kontrak, istilah komparisi merujuk pada bagian yang menjelaskan identitas para pihak yang bertindak dalam suatu perjanjian, termasuk dasar kewenangan hukumnya. Dalam praktik kenotariatan, komparisi bukan sekedar mencantumkan nama, tetapi juga harus memuat jabatan pihak yang bertindak, dasar kewenangannya, serta kapasitas hukumnya dalam mewakili suatu badan hukum. Hal ini penting karena apabila seseorang bertindak tanpa kewenangan yang sah, maka perjanjian tersebut berpotensi batal atau dapat dibatalkan. Dalam konteks perseroan terbatas atau PT, pihak yang berwenang mewakili perusahaan pada umumnya adalah direksi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 Ayat 1, yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, seperti penjualan aset perusahaan dalam jumlah besar atau yang bersifat strategis, direksi wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hal ini diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pengalihan atau penjaminan aset yang jumlahnya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham tadi. Artinya, dalam komparisi, tidak cukup hanya mencantumkan direktur sebagai pihak yang bertindak, tetapi juga harus disebutkan bahwa tindakan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS. Dalam praktik penyusunan kontrak, komparisi PT yang menjual aset biasanya dirumuskan sebagai berikut. PT XYZ berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, Bapak A, berdasarkan anggaran dasar perseroan dan telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam akta nomor sekian-sekian. Rumusan tersebut menunjukkan 3 unsur penting. Yang pertama itu di identitas badan hukum, pihak yang mewakili, dasar kewenangan bertindak. Tanpa salah satu dari unsur tersebut, komparisi menjadi tidak sempurna dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai ilustrasi, misalnya PT Maju Jaya bermaksud menjual sebidang tanah milik perusahaan dengan nilai mencapai 70% dari total bersih kekayaan PT tersebut. Direktur kemudian menandatangani perjanjian jual beli tanpa memperoleh persetujuan RUPS. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dipermasalahkan karena bertentangan dengan pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT. Akibat hukumnya, perjanjian berpotensi batal atau dapat dibatalkan demi hukum. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, serta dapat menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga. Sebaliknya, apabila komparisi disusun dengan mencantumkan dasar kewenangannya yang sah, termasuk persetujuan RUPS, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh dan dapat memberikan kepastian bagi para pihak. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa komparisi bukan sekedar formalitas administratif belaka, melainkan elemen fundamental dalam menentukan keabsahan suatu kontrak. Komparisi yang tepat mencerminkan prinsip kehati-hatian atau prudence dan kepastian hukum atau legal certainty dalam praktik perancangan kontrak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kewenangan bertindak perseroan terbatas dalam menjual aset tidak hanya bergantung pada jabatan direksi, tetapi juga pada batasan hukum serta persetujuan organ perseroan lainnya, khususnya RUPS. Dengan demikian,
Penyusunan komparisi yang tepat menjadi fondasi penting dalam menciptakan kontrak yang sah, kuat, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Sebagaimana adigium hukum, ubi jus ibi remedium. Di mana ada hak, di situ ada perlindungan hukum. Maka komparisi yang disusun secara cermat bukan hanya formalitas belaka, melainkan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya, kepastian hukum tidak lahir dari hal yang besar semata, tapi justru dibangun dari ketelitian pada setiap detail yang tampak sederhana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya, Haikal Fikri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana.